Oke, jujur deh, lo pasti pernah nonton highlight Formula One di Instagram atau TikTok, terus mikir, ini kayaknya seru banget, gue pengen nonton. Tapi begitu lo nyalain race-nya, lo gak ngerti apa-apa. Siapa yang menang, kenapa mereka masuk pit, apa itu active aero, dan apa bedanya 2026 sama tahun sebelumnya. Everything is changing. Nah, video ini buat lo. And they're side by side for the first time. Antonelli has got past Russell. They're going to make contact. George Russell is retiring from the race lead. Kimi Antonelli wins. One of the greatest battles for the lead you will ever see. Gue bakal breakdown Formula One dari nol khusus edisi 2026. Karena tahun ini adalah tahun paling gila dalam sejarah F1 dalam 10 tahun terakhir. This is Formula One. Nah, apa itu F1 atau Formula One? Kita mulai dari dasar. Formula One itu adalah balapan mobil paling bergengsi di dunia. Ini tuh bukan kayak balapan biasa. Ini puncak tertinggi dari motorsports global. Dan ini bukan sekedar ngebut, tapi mobil F1 itu adalah mesin yang paling canggih yang pernah dibuat manusia untuk lintasan balap. Bayangin ya, dari 0 sampai 300 km per jam, itu tuh sekitar dalam waktu 10 detik. Terus ngerem balik ke 0 dalam hitungan detik yang sama. Dan ini semua berjalan non-stop selama hampir 2 jam. Dan setiap tahunnya itu ada sekitar 24 Grand Prix yang digelar di seluruh dunia. Dari Singapura, Jepang, Italia, Arab Saudi, Miami, sampai Brazil. Lando Norris is the Formula One World Champion. Ada 2 kejuaraan yang berjalan bersamaan. Ada kejuaraan pembalap, Drivers' Championship, dan ini siapa pembalap terbaik di tahun ini, dan juga kejuaraan konstruktor atau Constructors' Championship, tim mana yang mobilnya paling cepat. Soal poin, ini sistemnya. Menang dapat 25 poin, P2 dapat 18, P3 dapat 15, dan seterusnya sampai posisi 10 yang dapat 1 poin. Plus, ada 1 poin bonus untuk fastest lap di race. Kalau misalkan finishnya masuk top 10. Di akhir musim, ada 1 juara dunia pembalap dan juga 1 juara dunia tim. Dan percaya deh, perbedaan antara menang dan kalah itu tuh kadang cuma sepersekian detik. Far enough back, he's going to make the lunge down the inside. Hamilton sees him coming. It's a late lunge by Verstappen. Max Verstappen, for the first time ever, is champion of the world. Ini bagian yang paling bikin gue excited banget jelasin ke kalian. 2026 bukan tahun biasa. Ini adalah tahun revolusi besar. Regulasi baru, mobil baru, teknologi baru, hampir semuanya tuh berubah. Ini penting banget buat lo pahamin karena ini artinya semua itu mulai dari nol lagi. Gak ada yang bisa nyaman cuma karena mereka tuh dominan tahun lalu. Oke, 2026. Pertama, mesin baru. Mulai 2026, mesin F1 itu sekarang jadi 50% bensin, 50% listrik. Jadi separuh tenaga yang lo lihat di lantasan itu murni dari motor elektrik. Dan tenaga listriknya sekarang tuh jauh lebih besar dari sebelumnya. Naik 120 kW menjadi 350 kW. Dan ini bukan mobil hybrid biasa. Ini tuh monster listrik yang dibungkus pakai mesin bensin plus bahan bakarnya 100% sustainable fuel, ramah lingkungan tapi tetap ngebut. Now let's talk about active aerodynamics dan goodbye DRS. Ini yang salah satu paling mind blowing buat gue karena di mobil F1 2026 sayapnya tuh bisa bergerak sendiri sesuai kondisi lintasan. Jadi kalau misalkan di jalan yang lurus sayapnya datar, jadi dragnya berkurang dan kecepatannya itu lebih maksimal. Dan kalau misalkan di tikungan sayapnya tuh langsung nutup dan itu bikin downforce lebih besar, gripnya itu lebih kenceng. Dan sistem lama ada yang namanya DRS, di mana pembalap tuh bisa buka sayap belakang cuma kalau dalam jarak 1 detik dari mobil depan. Aturan ini semua udah dihapus. Sekarang semua mobil itu bisa buka sayap di jalan lurus kapan aja, lebih fair, lebih seru. Yang ketiga, ada 2 tombol penting yang baru di 2026. Ada boost button dan ini buat dapat ledakan tenaga listrik ekstra dalam sepersekian detik. Terus juga ada overtake mode. Jadi kalau misalkan dalam jarak 1 detik dari lawan di titik tertentu di lintasan, lo tuh bisa dapat ekstra energi buat nyalip. Jadi ini kayak nitro tapi lebih canggih. Jadi pembalap sekarang gak cuma nyetir kencang, tapi mereka juga harus manage energi kayak lagi main game strategi. Jadi ini tuh
kompleks banget. Sekarang kita kenalan sama para pemainnya. Tahun 2026 ada 11 tim. Pertama kalinya sejak 2016 ada lebih dari 10 tim. Kita kenalan dengan McLaren, ada Lando Norris dengan Oscar Piastri, Ferrari dengan Charles Leclerc dan Lewis Hamilton, Mercedes ada George Russell dan juga Kimi Antonelli, di Red Bull ada Max Verstappen dan juga Isaac Hadjar, Racing Bulls ada Liam Lawson dan juga Arvid Lindblad, Aston Martin ada Fernando Alonso dan juga Lance Stroll. Di Williams ada Alex Albon dan juga Carlos Sainz. Di Alpine ada Pierre Gasly dan juga Franco Colapinto. Haas ada Esteban Ocon dan juga Oliver Bearman. Yang baru nih dari Jerman ada Audi dengan Nico Hülkenberg dengan Gabriel Bortoleto. Juga dari US ada Cadillac yaitu Valtteri Bottas dan juga Sergio Perez. Tapi ada beberapa perpindahan dan storyline besar yang wajib lo tahu. Salah satunya Lewis Hamilton itu 7 kali juara dunia dan dia ninggalin Mercedes buat join Ferrari. Dan ini adalah perpindahan pembalap yang paling menghebohkan dalam beberapa tahun terakhir karena dream team atau terlalu banyak ego di satu garasi. Nah, kita lagi nemu jawabannya sekarang. Di tempat yang ditinggalin Hamilton di Mercedes, sekarang tuh ada anak umur 19 tahun yang gantiin namanya Kimi Antonelli. Dan spoiler, dia sekarang lagi mimpin kejuaraan dunia. The second youngest driver to win a Formula One Grand Prix, Kimi Antonelli wins. Dan Max Verstappen 4 kali juara dunia berturut-turut dari 2021 sampai 2024. Sekarang tuh lagi struggling banget. Red Bull kelihatannya belum nemu performa yang benar di regulasi yang baru ini. Nah, ini nih salah satu subplot paling menarik di 2026. Apakah Max Verstappen bisa balik lagi? Atau jangan-jangan era dia udah selesai. Plus 2 tim baru, ada Audi dari Jerman dengan mesin buatan sendiri dan mereka tuh serius banget masuk F1. Dan juga ada Cadillac, tim Amerika yang pertama kali masuk F1 dalam hampir 10 tahun. Bawa nama besar tapi masih butuh waktu buat ngejar. I think we made it today, but just not enough. Kalau lo mau nonton balapan, ini yang perlu lo tahu. Jadi race week itu ada 3 hari, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jumat itu praktis di mana tim testing, setup mobil, kumpulin data. Nggak terlalu seru sih sebetulnya buat ditonton, tapi ini penting banget buat strategi. Hari Sabtu itu qualifying. Nah, ini yang gue rekomendasi lo buat nonton pertama kali. 1 lap full speed, siapa yang paling cepet, dia yang dapat pole position, yaitu start paling depan nanti pas balapan di hari Minggu. Kualifikasi F1 itu intens banget, cuma 18 menit, dan beda sepersekian detik itu bisa nentuin siapa yang mulai duluan. Kalau baru mulai nonton F1, mulai dari sini. Nah, hari Minggu itu balapannya, race day. Sekitar 1 jam 30 menit, antara 50 sampai 70 lap, dan itu semua tergantung sirkuitnya. Beberapa weekend ada format sprint, di mana Sabtu itu ada balapan pendek selama 30 menit yang juga kasih poin. Lebih banyak aksi dan juga lebih banyak drama. Satu lagi nih yang lo harus tahu, pit stop. Selama race, pembalap itu masuk ke pit lane buat ganti ban. Satu pit stop yang bagus tuh bisa selesai dalam 2-3 detik. Timing pit stop ini tuh bisa nentuin menang atau kalah. Dan itu keputusan dari strategis tim, bukan cuma pembalap. Standings dan drama musim ini. Jadi, per aku syuting sekarang, kita udah di 3 race di 2026. Di Australia, China, Jepang, dan udah banyak banget drama. Tapi standing pembalap sekarang itu di Kimi Antonelli nomor 1 dari Mercedes dengan 72 poin. Ada George Russell dari Mercedes dengan 63 poin. Posisi 3 ada Charles Leclerc dari Ferrari dengan 49 poin. Setelah itu ada Lewis Hamilton dari Ferrari dengan 41 poin. 5 ada Lando Norris, McLaren 25 poin. Dan juga Oscar Piastri, McLaren 18 poin. Itu untuk driversnya. Sekarang standings untuk constructors ada Mercedes dengan 135 poin, Ferrari 90 poin, McLaren 56 poin, dan Red Bull di 16 poin. Sekarang yang lagi mimpin kejuaraan, Kimi Antonelli dari Mercedes. The unmistakable Kimi Antonelli onto the podium. A wonderful moment for Kimi Antonelli. A second
consecutive Grand Prix win. Dan dia itu anak umur 19 tahun, udah jadi pembalap termuda yang pernah memimpin kejuaraan F1. Mecahin rekor yang pernah dipegang sama Lewis Hamilton dari tahun 2007. Tapi yang bikin dramatis lagi, gimana cara dia bisa menang pas kemarin di Jepang. Antonelli start dari pole, tapi langsung keluar jalur di awal race dan dia drop ke posisi 6. Sementara itu Piastri dari McLaren langsung take over dan mimpin. Race-nya tuh kelihatan banget bakal jadi milik McLaren sampai terjadi kecelakaan besar di lap 22. Safety car masuk, Antonelli yang belum bisa masuk pit bisa pit duluan di bawah safety car dan keluar menjadi leader. Dari situ dia tuh nggak pernah kelepasan lagi. Menang 13 detik di depan Piastri. That's Formula One. Dalam satu momen, satu kecelakaan, strategi tim yang tepat, semua bisa berubah total. Dari aku syuting sekarang, ini masih ada 21 race lagi setelah ini dan ini baru babak pertama. This is Formula One. Oke, jadi itu dia Formula One 2026 dari A nyampe Z. Lo sekarang udah bisa tinggal duduk, nyalain broadcastnya, dan beneran ngerti apa yang lo tonton. Kalau lo mau gue lebih bahas lebih dalam lagi soal tim satu persatu atau pembalap tertentu atau cara baca timing tower atau gimana sih sistem point sprint tuh caranya biar paham. Nah, let me know and I'll see you in the next video. Thank you. Bye.